Fahfad lisanaka min samaniyatin, maka jagalah olehmu lisanaka lisanmu min samaniyatin dari 8 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-kadzib, berdusta. Jaga lisanmu dari berdusta. Meskipun bercanda. Kamu kok berbohong? Ah, enggak, saya kan cuma bercanda. Itu bagaimana? Di sini menurut Imam Ghazali tetap harus dihindari. Kenapa? Karena nanti kalau terbiasa bercanda terus, dianggapnya itu hanya hiburan saja. Jangan dianggap serius, ini kan cuma candaan biasa. Lama kemudian mendorong kepada hal yang serius. Pada akhirnya dia berbohong dalam hal yang serius atau tidak dipercaya. Bukankah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ya, kalian harus jujur karena sesungguhnya kejujuran itu memberi petunjuk kepada kebaikan, dan kebaikan itu memberi petunjuk kepada surga. Dan hindarilah oleh kalian berdusta, karena berdusta memberi petunjuk kepada berbuat buruk, dan perbuatan buruk memberi petunjuk kepada neraka. Ya, termasuk akhlak dari para masyayikh, guru-guru kami, tidak membuat candaan orang-orang mulia. Ya. Kalau ingin tahu bohong itu, berdusta itu buruk, jelek bagi kita, lihat orang lain yang suka bohong. Bagaimana pandangan kita kepada orang yang suka bohong? Bagaimana perasaan kita meremehkan orang yang suka bohong? Contoh, di kelas, pemilihan ketua kelas, ada teman yang suka berbohong. Jangan pilih itu, pilih yang lain saja, yang tidak suka bercanda, tidak suka berbohong. Itu orangnya suka bohong. Maka orang lain memandang kita seperti itu juga. Kalau kita suka berbohong, kita akan dipandang rendah, tidak dianggap, tidak dipercaya, dihina, direndahkan. Jika berbohong ini adalah dosa, ya, maka semoga orang-orang yang suka berbohong itu diberi kesempatan bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya jika seandainya yang suka berbohong itu adalah ustadz, korbannya adalah para murid. Jika yang suka berbohong itu adalah para kiai, korbannya adalah masyarakat. Jika yang suka berbohong itu adalah ulama, korbannya adalah umat. Jika yang suka berbohong itu adalah pemimpin, korbannya adalah rakyat. Dosa-dosa berbohong ini yang kemudian menular. Pemimpinnya suka berbohong, rakyatnya suka berbohong. Ulamanya suka berbohong, umatnya juga suka berbohong. Akhirnya tercipta masyarakat generasi pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana cara menghentikannya? Cara menghentikannya saling berdoa. Mudah-mudahan kita sendiri dan orang lain berhenti dari kebiasaan buruk berbohong, bercanda yang kemudian menjadi kebiasaan. Itu sebab awalnya. Salah satu faktor yang sering kita remehkan, bercanda, akeja, jadi akeja, ambu tak usah serius-serius kalau akeja, jadi akan maknanya tak sepaneng, maknanya tak stres. Pada akhirnya dia terbiasa,
serius pun dia berbohong. Ya. Dan subhanallah, mungkin cara Allah menjaga. Ada orang-orang yang tidak bakat berbohong, itu ada. Dia mau bercanda, dari awal sudah ketahuan dia mau berbohong, bercanda dengan temannya, dari awal sudah berbohong, sehingga tidak laku candaannya, tidak menarik candaannya. Dan orang yang bisa membaca wajah seseorang, kelihatan ya, terlihat ekspresi wajah kebohongannya, kedustaannya. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu, faf'al, maka lakukanlah olehmu, fi jami'i uyubi nafsika, pada seluruh aib dirimu. Tidak hanya dalam masalah berbohong, tapi masalah yang lain. Jika tidak ingin dicaci, jangan mencaci. Jika tidak ingin digosip, ya diribah, jangan berribah. Tidak suka dirasani, jangan ngerasani. Jika kamu menganggap bahwa bohong itu yang ada pada orang lain adalah tidak baik, ya sama, orang lain juga menilai kebohongan yang ada pada dirimu, ya tidak baik juga. Tapi mun orang karti tanda ban jampo kerja congocoan ban gi ya mun kontak para apa mun kok kan biasa lah, tidak mau ya. Kadang ada orang ya kesannya seperti menasihati, empian ni kapon orang alim, empian ni orang pun terkenal jujur, tak congocoan, empon cek lecekan, mun kula mun kadung tak cepur. Loh, justru kan karena dia merasa tercebur menjadi orang yang terkenal pembohong, ingin berhenti, bertaubat dari ini. Ndak sok baik kepada orang lain, jangan menidirinya, tapi membiarkan dirinya sendiri tetap pada perbuatan buruknya itu. Nah, ini tidak adil pada diri sendiri. La mahalata, pasti ya, kalau kita melihat keburukan pada orang lain, bahwa berbohong itu buruk pada orang lain pun akan melihat berbohong itu buruk pada kita. Pasti, la mahalata, pasti. Fala tarda li nafsika dzalik, maka janganlah rela engkau li nafsika, untuk dirimu, dzalika, kebohongan itu. Jangan ridha engkau ditempeli penyakit dusta. Kalau engkau tidak ingin orang lain berdusta, jangan sampai kemudian dusta itu menempel pada dirimu.